Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Denny Handayani di channel MATLAB. Seperti biasa, di channel ini saya akan membahas berbagai hal yang berkaitan dengan matematika, seperti pemaparan materi, berbagi tips dan trik, dan pembahasan berbagai soal, mulai dari soal harian, soal seleksi PTN, soal CPNS dan P3K, sampai soal Olimpiade. Jadi bagi kalian yang tertarik dengan bidang ini, tidak perlu ragu untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Oke, pada video kali ini saya akan melanjutkan membahas soal KSN tingkat kota dan kabupaten bidang matematika bagian kedua. Pada bagian pertama saya sudah membahas soal nomor 1 sampai 5 dan pada video kali ini saya akan membahas soal nomor 6 sampai 8 dan inilah soal yang akan saya bahas. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 6. Diketahui S adalah himpunan semua titik X, Y pada bidang kartesius dengan X dan Y bilangan bulat. Dengan X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 20 dan Y lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 19. Pertanyaannya, banyaknya cara memilih dua titik berbeda di S sehingga titik tengahnya juga berada di S adalah. Di sini ada catatan, dua titik P, A, B, dan Q, C, D berbeda jika A tidak sama dengan C atau B tidak sama dengan D. Pasangan titik P, Q, dan Q, P dianggap sama. Oke. Karena nilai X ini adalah bilangan bulat, berada di antara 0 sampai 20. Jadi kalau kita tulis, X ini kita sebut sebagai absis, teman-teman. 0 sampai 20 ya. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 20. Dan Y juga ini bilangan bulat dari 0 sampai 19. Y ini disebut sebagai ordinat 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 19. Misalnya kita mengambil dua titik secara sembarang. Misalnya titik A, koordinatnya X1, Y1. Kemudian titik B, koordinatnya X2, Y2. Ingat, kita akan menghitung berapa banyak cara memilih dua titik berbeda di S, sehingga titik tengahnya juga berada di S. Artinya, koordinat titik tengah itu harus bilangan bulat juga, teman-teman. Cara mencari koordinat titik tengah, misalnya koordinat titik tengah di antara A dan B, itu jumlah absis kita bagi 2, jadi X1 tambah X2, kita bagi 2, dan jumlah ordinat kita bagi 2. Y1 ditambah Y2 kita bagi 2. Nah, ini koordinat titik tengah. Nah, agar T ini, titik tengah berada di S, maka ini harus bilangan bulat dan ini juga harus bilangan bulat. Ya, biar dibagi 2 hasilnya bilangan bulat, itu syaratnya gimana? Berarti jumlah absis ini harus genap. Ya, X1 tambah X2 harus genap, dan Y1 tambah Y2 ini harus genap juga. Jelas ya? Biar genap gimana? Jumlahnya akan genap ketika X1-nya genap, X2-nya genap, atau dua-duanya ganjil. Ya. Jadi genap tambah genap kan genap, atau ganjil tambah ganjil itu genap. Nah, di sini kita bagi kasus, teman-teman. Kita bagi absis dan ordinatnya ganjil dan genap ya. Untuk X ganjil, jumlahnya ada berapa? X ganjil. Dari sini. Berarti ganjil itu 1, 3, 5, dan seterusnya. Coba, ada berapa tuh? Coba, kalau saya tulis ya. 1, 3, 5, dan seterusnya. Sampai berapa? Sampai 19 kan? Sampai 19. Nah, kalau teman-teman susah untuk menghitung manual, untuk mencari ini banyaknya ada berapa, kita pakai barisan aritmetika. Ini bedanya kan 2, oh berarti 2N. Ini suku pertamanya 1. 2, biar jadi 1, kita kurangi 1. Jadi 2N min 1, lihat nilai terakhirnya, sama dengan 19. Jadi 2N sama dengan 19 tambah 1, 20, maka N-nya adalah 20 dibagi 2, N-nya 10. Jadi banyaknya nilai X yang ganjil itu adalah 10. Nah, sekarang kita hitung banyaknya nilai X yang genap. X genap. X genap berarti dari 0 ya. 0, 2, 4, sampai yang terakhirnya di sini 20. Ayo, kita hitung pakai yang tadi. Ini bedanya juga 2. 2N. Karena suku pertamanya 0 berarti dikurangi 2. Ya, 2 dikurangi 2 kan 0. Dan nilai terakhirnya adalah 20. 2N sama dengan 20 tambah 2 itu 22. Maka N-nya adalah
11. Jadi untuk X genap ini banyaknya adalah 11 bilangan. Nah sekarang untuk nilai Y, kita hitung banyaknya Y ganjil. Y ganjil. Dari 1 sampai 19 sama seperti yang ini ya. Berarti ada 10 teman-teman. Kemudian Y genap. Y genap itu dari 0 sampai 18. Berarti kita kurangi 1 dari ini ya. Kalau tadi kan sampai 20. Kalau ini sampai 18. Jadi kalau yang tadi 11 berarti ini 10 teman-teman. Sebelum saya lanjut, ini bagian sini saya hapus dulu ya. Nah sekarang kita bagi kasus. Kita bagi pasangan X dan Y pada himpunan S ini sebagai pasangan bilangan ganjil dengan ganjil. Ganjil-ganjil. Ini artinya X-nya ganjil dan Y-nya juga ganjil. Kemudian kemungkinan lainnya ganjil dengan genap. Ya. Kemudian apa lagi? Genap dengan genap. Atau genap dengan ganjil dulu. Genap ganjil. Dan yang terakhir itu genap dengan genap. Ya enggak? Genap, genap. Nah ini maksudnya ganjil-ganjil berarti X dan Y sama-sama ganjil. Ganjil genap, ini artinya X-nya ganjil, Y-nya genap. Genap ganjil berarti X-nya genap, Y-nya ganjil. Dan genap genap berarti X dan Y dua-duanya genap. Nah sekarang kita akan menghitung banyaknya pasangan X, Y pada himpunan S. Di mana X dan Y sama-sama ganjil. Kita kalikan aja, X-nya ganjil di sini kan 10. Y-nya ganjil juga 10. Berarti 10 kali 10 ada sebanyak 100 pasangan X, Y pada S yang dua-duanya ganjil. Sekarang ganjil genap, X-nya ganjil, Y-nya genap. X-nya ganjil ada 10, Y-nya genap ada 10. 10 kali 10 itu 100 juga. Kemudian genap ganjil, X-nya genap itu 11, Y-nya ganjil ada 10. 11 kali 10, 110. Kemudian genap-genap, X-nya genap dan Y-nya genap. Berarti 11 kali 10 juga, 110. Nah, agar ketika kita ngambil dua titik sembarang pada himpunan S dan nilai tengahnya adalah bilangan bulat juga, berarti kita ngambil dua dari setiap pasangan ini ya. Jadi kalau ganjil dengan ganjil dijumlahkan kan akan genap dengan genap kan. Jadi kalau kita bagi dua, itu hasilnya adalah bilangan bulat. Nah, kita ngambil dua titik sembarang karena di sini urutannya tidak diperhatikan, berarti kita pakai kombinasi, teman-teman. Kombinasi. Nah, bagi teman-teman yang belum belajar masalah permutasi dan kombinasi, cek aja linknya di deskripsi ya. Kita pakai kombinasi dari 100 pasang, kita kan mau ngambil 2 pasang. Ya, ini juga sama, ganjil genap kalau kita jumlahkan lagi dengan ganjil genap dan dibagi 2, maka nilai tengahnya itu pasti bilangan bulat. Ganjil tambah ganjil kan genap, genap tambah genap itu genap. Jadi kita ngambil 2 secara sembarang dari sini. Sama kita pakai kombinasi dari 100 diambil 2. Kemudian ini genap ganjil juga sama. Kalau kita ambil 2 titik sembarang, maka nilai tengahnya adalah bilangan bulat juga. Ingat genap tambah genap itu genap, ganjil tambah ganjil kan genap juga kan. Jadi kita ngambil 2 dari 110. Kombinasi ini juga sama, dari 110 kita ambil 2. Maka di sini ini sama ya. 2 kali kombinasi dari 100 diambil 2 ditambah 2 kali kombinasi dari 110 diambil 2. 110 diambil 2 ya. 2 kali kombinasi dari 100 diambil 2 itu 100 kali 99 kali 98 faktorial. Kita bagi dengan 98 faktorial kali 2 faktorial ditambah 2 kali 110 kemudian 110 kemudian 109 108 faktorial kita bagi dengan 108 faktorial kali 2 faktorial. Nah, ini teman-teman sebaiknya belajar dulu kombinasi dan permutasi. Ini sama kita coret 100 kita bagi 2 itu 50 ya. Ini juga sama kita coret 110 dibagi 2 55 ya enggak? Jadi kita peroleh 2 kali 50 kali 99. Berapa tuh? 4.950, ya enggak? Kemudian ditambah 2 kali 55 kali 109. 5.995. 5.995. Ini kita jumlahkan aja dan hasilnya adalah 21.890. Oke, nah ini adalah hasilnya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut bahas soal nomor 7. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi BC 3, CA 4, dan AB 5. Titik P terletak pada AB dan Q terletak pada AC sehingga AP sama dengan AQ.
Dan garis PQ membagi segitiga ABC menjadi dua daerah dengan luas yang sama. Pertanyaannya, panjang segmen PQ adalah... Oke, biar rapi saya buat dulu segitiganya ya. Oh ya, teman-teman perhatikan panjang sisi-sisi segitiganya. Di sini 3, 4, 5. Ini kan triple Pythagoras. Artinya segitiga ABC ini adalah segitiga siku-siku. Oke, sekarang sudah saya buat segitiga ABC. Di sini panjang AB-nya kan 5 ya. Jadi AB ini adalah hipotenusanya. Di sini panjang AB-nya 5, kemudian panjang CA-nya 4. CA itu sama aja dengan AC. Di sini 4. Kemudian panjang BC-nya adalah 3. Ya. Nah, karena ini segitiga siku-siku, maka luas segitiga ABC berapa? Luas segitiga ABC itu setengah alas kali tinggi ya. Luas segitiga ABC itu sama dengan setengah kali alasnya 4 dan tingginya 3. Kali 4 kali 3. Berapa teman-teman? 6 ya. 6 satuan luas. Nah, pada soal juga diketahui dua titik P dan Q ya. P-nya terletak pada AB, Q-nya terletak pada AC, sehingga AP sama dengan AQ. Jadi P itu pada AB, kita misalkan posisi P-nya itu di sini, dan Q-nya pada AC, Q-nya di sini, ya. Dengan AP sama dengan AQ, AP sama dengan AQ berarti misalnya AP-nya itu X, maka AQ-nya juga di sini X. Kita kasih tanda bahwa ini sama ya. Nah, kita akan mencari panjang segmen PQ. Nah, ini yang akan kita cari, teman-teman. Ini panjangnya berapa? Oke, kita akan mencari panjang itu. Kemudian ada lagi keterangan di sini. Garis PQ ini membagi segitiga ABC menjadi dua daerah dengan luas yang sama. Berarti luas APQ ini adalah setengahnya luas segitiga ABC. Ya, luas APQ ini sama dengan setengah dari luas ABC. Luas ABC berapa? 6 kan? Berarti setengah dari 6. Jadi luas APQ-nya adalah 3 satuan luas. Ya. Nah, kita akan mencari PQ. Ini kita misalkan sudutnya adalah alfa ya. Kita misalkan sudutnya adalah alfa. Sekarang saya pakai aturan kosinus, teman-teman. Pakai aturan kosinus, maka PQ kuadrat ini sama dengan AP kuadrat. Kita misalkan AP-nya sebagai X. X kuadrat ditambah AP kuadrat, AP-nya juga di sini sama kan X. X kuadrat kemudian dikurangi 2 kali AP kali AQ, 2 kali X kali X, kemudian kali cos alfa. Ya. Jadi kita peroleh PQ kuadrat sama dengan X kuadrat tambah X kuadrat itu 2X kuadrat. Dikurangi 2 kali X kali X, 2X kuadrat juga. Kemudian cos alfa, ini alfa, cos itu samping per miring. Di sini sampingnya itu kan 4. Miringnya 5, berarti cos alfanya itu 4/5. Nah, di sini ada sama-sama 2x kuadrat, kita keluarkan aja. Jadi PQ kuadrat sama dengan 2x kuadrat. Nah, 2x kuadrat ini kan berarti 2x kuadrat kali 1 ya. Berarti di sini 1, kemudian dikurangi 2x kuadrat kali 4/5, berarti di sini 4/5. Jadi kita peroleh PQ kuadrat sama dengan 2x kuadrat kali 1 dikurangi 4/5 itu 1/5 ya. 2x kuadrat kali 1/5 berarti 2/5x kuadrat. Nah, ini PQ kuadrat. Oke, ini kita simpan dulu, teman-teman. Nah, sekarang perhatikan segitiga APQ sebelah sini ya. Nah, sekarang saya buat garis bantu sebagai ini garis tinggi dari segitiga APQ ya. Nah, luas segitiga APQ kan di sini 3 kan? Tadi luasnya adalah 3. Jadi luas segitiga PQ itu setengah kali alas. Di sini alasnya itu berarti dari A ke Q, X ya. Setengah X kali, misalnya tingginya yang ini adalah T. Setengah X kali T itu sama dengan 3. Jadi kita peroleh XT sama dengan 3 kali 2. XT-nya adalah 6. Nah, sekarang kita gunakan kesebangunan. Perhatikan, segitiga ini, AP, misalnya ini kita tulis aja sebagai P aksen. AP aksen dengan ABC ini adalah dua segitiga yang sebangun ya. Jadi kalau kita buat perbandingan, T kita bagi dengan X, T dibagi X, di mana T ini adalah tinggi segitiga APP aksen, X-nya adalah hipotenusanya, maka akan sama dengan 3 kita bagi dengan 5. Tinggi segitiga ABC kita bagi dengan hipotenusanya ya, 3/5. Jadi kita peroleh T ini sama dengan 3/5X. Oke. Nah, sekarang ini
kita substitusi ke bagian sini teman-teman. Kita ganti T-nya dengan 3/5X. Tadi kan kita peroleh XT-nya sama dengan 6 kan. XT sama dengan 6. Nah kita ganti T-nya dengan 3/5X. Jadi X kali 3/5X ini sama dengan 6. X kali X itu X kuadrat sama dengan 6 kali 5 dibagi 3. 6 kali 5 30 dibagi 3 itu 10. Jadi nilai X kuadrat adalah 10. Nah sekarang kita balik lagi ke sini. Kita ganti X kuadratnya dengan 10. Ya, jadi PQ kuadrat sama dengan 2/5 kali X kuadratnya ini kita ganti dengan 10. Maka PQ kuadrat sama dengan 2/5 kali 10. Berapa? 4 ya. PQ kuadrat sama dengan 4. PQ kuadrat sama dengan 4. Maka PQ-nya berapa? Akar dari 4. Nilainya positif karena ini ukuran panjang. Jawabannya adalah 2 ya. Nah, jadi panjang segmen PQ adalah 2 satuan panjang. Jawabannya adalah 2. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 8. Ini soal terakhir yang saya bahas pada video kali ini. Himpunan penyelesaian dari persamaan mutlak X tambah 1 ditambah mutlak 19 per X min 1 sama dengan 20 min X kuadrat per 1 min X. Adalah interval seperti ini. Kemudian yang ditanyakan adalah nilai dari B dikurangi A adalah. Nah interval ini bisa kita tulis seperti ini teman-teman. Jadi X-nya dia lebih dari sama dengan A. Di sini pakai sama dengan. Kalau tanda seperti ini pakai sama dengan. Nah kalau tanda kurungnya seperti ini nggak pakai sama dengan ya. Kurang dari B. Nah ini interval penyelesaian dari persamaan ini. Nah teman-teman lihat di sini nilai mutlak ya. Mutlak X tambah 1 kemudian di sini mutlak. Yang namanya mutlak itu tidak negatif ya. Nilainya lebih dari sama dengan 0 berarti. Artinya ruas kanan ini nilainya nggak mungkin negatif. Jadi kita peroleh 20 min X kuadrat per 1 min X dia nilainya lebih dari atau sama dengan 0. Ini kita faktorkan ya. 20 min X kuadrat itu berarti akar 20 tambah X kali akar 20 min X. Bawahnya 1 min X lebih dari sama dengan 0. Kita cari pembuat 0 dari masing-masing suku ini. Akar 20 tambah X ini pembuat 0-nya kan negatif akar 20 kan. Dari sini pembuat 0-nya itu positif akar 20. Dan dari penyebut ini pembuat 0-nya adalah 1. Ya, jadi kalau kita buat garis bilangan seperti ini. Yang paling kecil mana? Negatif akar 20. Negatif akar 20 kemudian 1 kemudian positif akar 20. Nah, di sini pakai sama dengan, artinya ini tertutup, teman-teman. Ini tertutup, kecuali yang satu ini biarkan terbuka. Kenapa? Karena ini berasal dari penyebut. Ingat, penyebut itu kan tidak boleh bernilai 0. Jadi ini terbuka. Nah, sekarang kita tentukan tanda pada interval ini, pada garis bilangan ini. Saya sudah bahas triknya ya, cara menentukan tanda pada garis bilangan. Teman-teman cek aja linknya di deskripsi. Yang pertama kita tentukan tanda sebelah kanan itu dengan cara mengalihkan koefisien X-nya. Ini 1 kali negatif 1 itu negatif, lalu dibagi negatif 1 itu jadi positif. Jadi ini positif, kemudian kita lihat pangkatnya ini pangkat 1, ini juga pangkat 1, ini pangkatnya ganjil, berarti ini akan berubah tanda teman-teman. Kesini jadi negatif, kesini jadi positif, dan kesini negatif. Untuk lebih jelasnya, sekali lagi, simak aja pembahasan cara menentukan tanda pada garis bilangan. Oke, sekarang yang akan kita cari itu yang lebih dari sama dengan 0 berarti yang positif ya. Jadi dari akar 20 ke kanan, kemudian dari negatif akar 20 ke kanan sampai ke 1. Nah, sini. Oke. Kemudian ini nilai mutlaknya kita gunakan definisi ya. Mutlak X tambah 1 ini bisa menjadi positif X tambah 1, nggak berubah, jika X tambah 1 lebih dari sama dengan 0. Atau jika X-nya lebih dari sama dengan negatif 1. Sebaliknya ini berubah jadi negatif. Kita kali negatif. Jadi negatif X tambah 1. Jika. Kalau tadi kan X lebih dari sama dengan negatif 1. Berarti ini X kurang dari negatif 1. Ini definisi nilai mutlak. Kemudian yang mutlak ini. Mutlak X min 1 juga sama. Mutlak X min 1. Ini bisa tetap X min 1. Jika X min 1-nya lebih dari sama dengan 0 atau jika X-nya lebih dari sama dengan positif 1, kemudian kita kali negatif, jadi negatif kali X min 1 jika
X-nya berarti kurang dari 1. Nah, di sini ada pembatas 1 dan negatif 1 ya. Jadi kita buat garis bilangan lagi. Negatif 1 dan positif 1. Negatif 1 di sini ya. Negatif 1 dan positif 1 di sini. Oke. Nah, ini tertutup teman-teman. Nah, ini tertutup atau terbuka? Karena atas yang terbuka berarti 1 ini nggak boleh jadi sama dengan ya. Jadi ini biarkan terbuka. Jadi sekarang kita peroleh beberapa interval yang akan kita uji teman-teman. Ya, yang pertama daerah sini, ini daerah pertama yang akan kita uji dari negatif akar 20 sampai negatif 1. Kemudian yang kedua, yang sebelah sini, negatif 1 sampai 1. Kemudian yang ketiga, dari akar 20 ke sebelah kanan. Oke, sekarang kita uji interval yang pertama, ya. X-nya lebih dari sama dengan negatif akar 20 kurang dari negatif 1. Negatif akar 20 kurang dari sama dengan X kurang dari negatif 1. Oke. Pada interval ini, X kurang dari negatif 1, maka mutlak X tambah 1 itu menjadi negatif X tambah 1. Negatif X tambah 1 lalu ditambah mutlak 19 itu tetap 19 per mutlak X min 1 untuk X kurang dari 1 itu menjadi negatif X min 1. Negatif X min 1 ya. Sama dengan 20 dikurangi X kuadrat per 1 min X. Ini kita kalikan ya. Min kali min jadi positif. Jadi X tambah 1 kali X min 1 ditambah 19 per bawahnya. Jadi min X tambah 1 ya. Atau 1 min X. 1 min X. Sama dengan 20 dikurangi X kuadrat per 1 dikurangi X. Nah, karena penyebutnya udah sama, teman-teman perhatikan aja pembilangnya langsung ya. Kita abaikan penyebutnya karena udah sama. X tambah 1 kali X min 1 itu kan X kuadrat dikurangi 1. Lalu ditambah 19 sama dengan 20 dikurangi X kuadrat. Ini X kuadrat tambah 18 sama dengan 20 dikurangi X kuadrat. Jadi kita peroleh 2X kuadrat dikurangi 2 sama dengan 0. Jadi X kuadrat dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita faktorkan ya. Jadi X plus 1 kali X min 1 sama dengan 0. Maka kita peroleh X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan positif 1. Nah, untuk kedua nilai X ini, dia berada di luar interval ini. Jadi pada interval ini tidak memenuhi. Oke, kita lanjut ke interval yang kedua, yang bagian sini nih. Dari negatif 1 sampai 1. Tadi kan negatif 1 nggak pakai sama dengan kan? Jadi sekarang kita pakai sama dengan negatif 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1. Pada interval ini berarti mutlak X tambah 1 dia lebih dari sama dengan negatif 1 kan? Maka kita ubah jadi X tambah 1. X tambah 1 kemudian ditambah 19 per mutlak X min 1 untuk X kurang dari 1. Kita ubah jadi ini. Min X min 1 kemudian sama dengan 20 dikurangi X kuadrat per 1 dikurangi X. Ini kita kalikan ya. Negatif X tambah 1 kali X min 1 ditambah 19 per bawahnya negatif X min 1. X min 1 sama dengan 20 dikurangi X kuadrat per 1 min X. Ini berubah menjadi, atau ini kita kalikan ya, negatif X plus 1 kali X min 1 itu X kuadrat dikurangi 1 ditambah 19 bawahnya, ini kita kalikan jadi 1 min X sama dengan 20 dikurangi X kuadrat per 1 min X. Penyebutnya juga ini udah sama, kita langsung aja lihat pembilangnya. Ini menjadi negatif X kuadrat tambah 1 tambah 19 sama dengan 20 dikurangi X kuadrat. Ya. Jadi min X kuadrat tambah 20 sama dengan 20 min X kuadrat. Atau 20 sama dengan 20. Nah ini kan betul ya. Artinya untuk interval ini semua nilai X memenuhi teman-teman. Semua nilai X pada interval ini memenuhi. Kemudian kita cek lagi interval yang terakhir untuk X lebih dari sama dengan akar 20. X lebih dari sama dengan akar 20.
Sebenarnya jika kita tulis di sebelah sini ini gak cukup teman-teman. Jadi kita pindah aja ke bagian sini. Ini saya hapus dulu. Oke, sekarang kita uji interval yang ketiga yaitu X lebih dari sama dengan akar 20. Untuk mutlak X tambah 1 lebih dari sama dengan akar 20 berarti kan lebih dari sama dengan negatif 1 kan. Jadi kita ubah menjadi mutlak X tambah 1 menjadi X tambah 1 ya. Jadi X tambah 1 ditambah mutlak 19 ini tetap 19 per mutlak X min 1 lebih dari sama dengan akar 20 otomatis dia lebih dari sama dengan 1 kan. Jadi kita ubah menjadi X kurang 1. X kurang 1 sama dengan 20 dikurangi X kuadrat per 1 min X. 20 dikurangi X kuadrat per 1 min X. Ya, ini kita kalikan. Ya, ini kita kalikan. Jadi X tambah 1 kali X min 1 per, tambah 19 per X min 1 sama dengan 20 dikurangi X kuadrat per 1 min X. Oke, ini kita kalikan juga. X tambah 1 kali X min 1 itu X kuadrat min 1 tambah 19 per X min 1 sama dengan 20 dikurangi X kuadrat per 1 min X. Jadi kita peroleh X kuadrat min 1 tambah 19 itu plus 18 per X min 1 sama dengan 20 dikurangi X kuadrat per 1 min X. Nah, biar penyebutnya sama, ini bagian pembilang dan penyebutnya kita kali negatif aja ya. Jadi ini kita kali negatif, jadi min X kuadrat kurangi 18 sama dengan, ini tetap 20 min X kuadrat. Nanti penyebutnya sama, jadi kita abaikan penyebutnya. Nah, dari sini kita peroleh ternyata min X kuadrat, ini kita buang aja. Negatif 18 ini sama dengan 20. Ya, ini kan salah ya. Jadi tidak memenuhi teman-teman. Nah, jadi yang memenuhi itu hanya ini aja ya. X lebih dari sama dengan negatif 1, X kurang dari 1. Atau negatif 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 1. Sementara pada soal diketahui bahwa interval penyelesaiannya adalah ini. A kurang dari sama dengan X kurang dari B. Nah, dari sini udah kelihatan berapa nilai A dan berapa nilai B-nya. Nah, ini nilai A-nya dan ini nilai B-nya ya. Jadi A-nya adalah negatif 1 dan B-nya adalah positif 1. Nah, kita akan mencari B min A. B min A berarti 1 dikurangi negatif 1. Berapa tuh? 2 kan? Jadi jawabannya adalah 2. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.